Nggak kerasa udah 3 bulan aja nih sejak gua mulai nyobain pakai Samsung S25 Ultra di pertengahan Februari 2025 ini. Jadi di video kali ini gua mau bahas experience dan pendapat pribadi gua setelah pakai HP ini jadi daily driver gua. Kalau kita ngomongin desainnya S25 Ultra kali ini, nggak bakalan lepas dari pembahasan soal desainnya yang berubah haluan dari S24 Ultra. Kalau sebelumnya S24 Ultra itu desainnya boxy banget dengan ujung-ujungnya yang tegas, tajam, dan memancarkan aura Note yang kuat banget yang udah dibangun dari seri-seri sebelumnya. Kali ini S25 Ultra bisa dibilang mematahkan tradisi itu dengan pakai siluet desain yang lebih seragam sama adik-adiknya. Banyak yang menyayangkan karena desain S24 Ultra itu ikonik banget, yang jelas beda sama varian-varian S lainnya yang lebih affordable. Tapi kali ini S25 Ultra malah kelihatan hilang aura eksklusifnya karena malah jadi mirip sama adik-adiknya itu. Gue cukup setuju karena S24 Ultra itu desainnya emang ikonik banget, tapi sebagai user yang juga pernah make S24 Ultra selama beberapa bulan, gue harus bilang desainnya S25 Ultra ini overall lebih nyaman dalam pemakaian sehari-hari. Gue bilang overall itu karena di satu sisi S24 Ultra itu pinggirannya yang dibikin agak curve, itu emang sedikit lebih enak feel genggamnya di tangan daripada sisinya S25 Ultra yang flat. Tapi corner atau ujung-ujung body dari S25 Ultra yang dibikin agak rounded itu ngasih experience yang significantly lebih nyaman daripada di S24 Ultra yang nyiku banget, yang berasa nusuk ketika digenggam ataupun pas masuk ke kantong celana. Frame-nya S25 Ultra yang flat ini bikin lebar HP-nya jadi lebih ramping 1,4 mm, yang emang gak banyak, tapi buat HP segede ini, pengurangan dimensi sekecil apapun itu very welcome buat nambah comfort genggam dan ngurangin bobot HP-nya. Frame-nya ini juga sekarang upgrade pakai Titanium Grade 5 yang dipakai juga di iPhone 16 Pro, yang kekuatannya itu significantly lebih baik daripada Titanium Grade 2 yang dipakai di S24 Ultra. Penampakan lain yang berubah ada di bagian belakang, dimana sekarang kamera ringnya tuh ada list atau pinggiran hitamnya gitu, yang bikin look-nya itu jadi kayak di Z Fold 6. Overall, desain dari S25 Ultra ini jadi yang paling nyaman dan paling modern sejauh ini menurut pendapat pribadi gue. Layar di S25 Ultra ini jadi sedikit lebih gede di 6,9 inch berkat bezelnya yang makin tipis, jadi makin kelihatan full lagi. Dan bezelnya yang sama di keempat sisi itu bener-bener ngasih viewing experience yang premium banget. Panelnya Dynamic AMOLED 2X yang brilliant, terang, dan warnanya cakep. Resolusinya bisa sampai QHD+, walaupun di settingan defaultnya yang Full HD+, gua nggak berasa kekurangan, dan gue juga nggak pernah pakai QHD-nya, biar bisa lebih irit baterai. Terus, of course, udah LTPO 120Hz yang bisa turun sampai 1Hz. Pokoknya, displaynya top notch, selayaknya flagship Samsung, walaupun penilaian yang sama juga masih berlaku buat S24 Ultra. Di S25 Ultra ada upgrade sekarang pakai Gorilla Glass Armor 2 yang lebih baik lagi drop resistance-nya, dan sebenarnya aspek bagus di layar HP ini yang beda dari HP-HP lain itu ada di anti-reflective coating-nya. Yang ini juga udah improve dari S24 Ultra dan ngasih viewing experience yang enak banget. Kalau kalian mampir ke Samsung Store terus lihat barangnya langsung depan mata disandingin sama HP lain, pasti berasa banget bedanya efek dari anti-reflective coating ini. Cuma sayangnya, gue adalah satu dari mungkin sebagian besar orang juga yang bakalan tetap pakai screen protector buat ngelindungin layar HP mahal ini. Yang jadinya benefit dari aspek ini tuh teranulir dan nggak bisa dinikmatin ketika ditutupin pakai screen protector. Tapi anyway, S25 Ultra ini layarnya emang udah bagus banget, dan kalau ada satu hal yang gue pengen lihat improve di generasi berikutnya, itu adalah di bagian PWM dimming-nya. Soalnya, S25 Ultra ini layarnya masih punya frekuensi PWM dimming di 480Hz. Yang ini tuh sama juga sama iPhone 16 Pro Max juga, by the way. Tapi kalau dibandingin sama pesaing-pesaingnya yang udah pakai 2160Hz, ini tergolong rendah. Dan kalau kalian belum tahu, frekuensi PWM dimming itu berkaitan dengan efek flicker yang bikin mata lelah. Dan semakin tinggi frekuensinya, itu bakalan makin ramah buat mata. Improvement paling signifikan di HP ini menurut gua ada di chipsetnya yang pakai Snapdragon 8 Elite. Ini chipset smartphone paling powerful saat ini yang loncatan performanya dari generasi sebelumnya itu tergolong tinggi dibanding peningkatan-peningkatan tahun ke tahun yang ada di beberapa generasi sebelumnya. Dalam sesi Genshin Impact 15 menit di settingan highest 60 fps, itu kalian bisa lihat ya, tergolong stabil di rata-rata 59 fps. Sesekali drop tapi nggak jauh di 45, dan kalau kalian lihat yang drop sampai ke 15 fps itu cuma pas lagi pindah map doang. Dan suhu bodinya abis ngegame juga anget-anget tipis aja di 40 derajat ya. Cuma inget, hasilnya tuh bisa beda kalau misalnya di tes main lebih lama dan di ruangan yang nggak ber-AC. Sebenarnya chipset flagship generasi sebelumnya kayak Snapdragon 8 Gen 3 yang dipakai di S24 Ultra itu juga masih sangat nyaman buat dipakai ngerjain tas-tas berat dan juga gaming.
Dan at this point, performance increase dari Snapdragon 8 Elite itu baru bakal dirasain ketika dipakai buat yang bener-bener berat, kayak buat emulator game konsol misalnya. Cuma, performance increase yang signifikan di chipsetnya kali ini menurut gue jadi insentif yang value-nya oke. Kalau misalnya kalian bimbang antara beli ini dan S24 Ultra, dan kalian mempertimbangkan raw performance biar lebih future-proof. Kalau sebelum-sebelumnya kan peningkatan chipsetnya itu relatif kecil, rasanya jadi lebih good value buat beli seri sebelumnya yang udah diskon. Buat kameranya, kali ini yang update dari sisi hardware cuma ada di lensa ultrawide-nya yang pakai sensor 50 megapiksel. Di luar itu, statement official dari Samsung juga bilang kalau image processing-nya itu pakai Pro Visual Engine yang lebih advance. Dan di Best Innotek sendiri kita udah pernah compare ya hasil kameranya sama S24 Ultra, dimana improvement yang noticeable menurut gue cuma ada di ultrawide-nya aja. Dan di luar itu, overall kameranya nggak berasa ada beda jauh dibanding S24 Ultra. Foto-foto dari main lensnya sebagian besar punya tendensi untuk ngasih fokus dan detail yang rata dari tengah sampai ujung ya. Jadi, lebih neutral pendekatannya dan nggak agresif dalam ngasih efek-efek blur atau background separation yang dramatis. Warna-warna yang dihasilin juga cenderung natural dan nggak terlalu saturated. Performance low light-nya juga bagus, apalagi kalau night mode-nya itu otomatis ke-trigger dan nangkap detail-detail yang lebih lagi dengan noise yang minim. Kelihatannya sangat bestie dengan yang di sebelahnya. Yang datang sama keluarganya mana suaranya? Di S25 Ultra ini sekarang juga udah bisa shoot video log recording, yang ini tuh useful buat fotografer yang demen color grading. Soalnya dia bakalan ngerekam dalam log profile yang image itu warnanya bakalan flat atau pucet, tapi dalam dynamic range yang lebih luas, jadi lebih banyak informasi yang ditangkap buat color grading di post-production. Tadinya gue kira log recording ini cuma bakalan eksklusif buat S25 series aja, tapi ternyata kita cek fitur ini juga dibawa ke S24 Ultra, jadi kebagian. Kapasitas baterai di S25 Ultra ini nggak berubah dari S24 Ultra, masih di 5000 mAh, yang kalau menurut gua di tahun 2025 itu tergolong B aja, karena banyak pesaingnya yang udah pakai baterai silicon carbon dan bisa ngasih kapasitas baterai lebih gede. Dalam pemakaian sehari-hari, medium usage buat dipakai navigasi nyetir sambil streaming Spotify ke mobil, tapi nggak dipakai buat banyak-banyak foto atau rekam video 4K, gue bisa dapat SOT di sekitar 5 jam dengan rata-rata baterainya tuh nyisa sekitar 20% di jam 8 malam. Ini hasil yang dalam takaran flagship sekarang tuh bagusnya biasa aja menurut gua, considering ada flagship-flagship lain yang bisa tahan lebih lama karena memang punya kapasitas baterai yang lebih gede. Dari segi charging juga sebenarnya ngelihat flagship-flagship lain yang punya kecepatan charging lebih kenceng tuh bikin gua jealous gitu ya. Walaupun di S25 Ultra yang udah support super fast charging 2.0 yang 45 watt, itu sebenarnya nggak jauh lebih pelan. Kalau dari low bat, kita colok 15 menit bisa keisi 26%, 30 menit keisi sekitar 50%, dan dalam 1 jam itu udah keisi hampir 90%. HP ini pakai One UI 7 out of the box, dan One UI 7 kali ini tuh bisa dibilang highlightnya ada di pembaruan user interface-nya yang cukup besar. Mulai dari aplikasi bawaan yang desainnya baru, bentuk-bentuk notification yang lebih ngebulet, quick settings panel yang dibuat terpisah dari notifications panel, app drawer yang bisa scrolling vertikal, dan banyak detail kecil lain yang diupdate yang bikin tampilan One UI 7 itu jadi lebih fresh dan kelihatan makin polished. Di Best Innotek sendiri, Malvin udah pernah bahas nih ya hal-hal yang baru di One UI 7, specifically soal Galaxy AI. Jadi, kalian bisa nonton juga videonya kalau misalnya belum. Di sini, gue mau mention 4 hal yang jadi highlight. Ada Nowbar, ini elemen berbentuk pil yang bakalan muncul di lock screen bagian bawah sesuai konteks yang bikin ngakses fitur-fitur tertentu yang lagi running di background tuh jadi lebih gampang lagi. Kayak control music, ngatur timer, dan lain-lain. Dan selama pakai emang berasa useful supaya hal penting yang lagi berjalan tuh bisa dikontrol cuma one tap away. Yang kedua, ada Now Brief, yang ini tuh fitur AI-nya Samsung yang ngasih daily summary sepanjang hari kayak asisten pribadi. Kira-kira konsepnya kayak gitu. Dan ini tuh semuanya diakses di satu page aja. Sejauh ini gue lihat isi summary-nya tuh cukup monoton ya, soalnya dia tuh baru nampilin ramalan cuaca, jadwal kalender kita,
sama Health Insights kalau misalnya kalian tuh pakai wearable-nya Samsung. Belum ada use case yang menarik-menarik banget di sini, walaupun aplikasi third party itu udah ada sih, kayak Spotify misalnya yang ngasih rekomendasi playlist panjang hari. Tapi belum banyak aplikasi third party, dan gue sendiri masih menanti-nanti kira-kira ada hal exciting apa ke depannya yang bisa disematin ke fitur ini. Makanya selama gue pakai S25 Ultra, itu juga gue nggak terlalu pakai fitur ini. Yang ketiga, ini juga fitur AI buat edit audio yang namanya Audio Eraser. Ini langsung kita praktekin aja ya fiturnya, yang bisa ditemuin secara native di aplikasi Gallery. Jadi, misalnya kita edit video yang ini nih. Ini kita lagi pada skuteran di Bali, dan ada pemandunya yang jagain kita sambil bawa motor. Ini suara motornya dominan kencang kedengaran di background, dan di sini kita tuh bisa kurangin suara berisik motornya dalam intensitas yang kita mau. Dan ini bedanya original sama yang kita edit kayak gini, bisa kita preview dulu. Jadi, ini fitur yang handy buat orang-orang yang pengen edit audio cepet langsung di aplikasi Gallery tanpa perlu aplikasi third party. Dan keempat, ini fitur baru yang menurut gua underrated, yaitu fitur Best Face. Dimana ini kayak fitur best take-nya Google, yang kita tuh bisa edit muka di foto sesuai sama raut wajah yang paling pas. Jadi kalau misalnya ada yang merem, atau yang mukanya agak aneh, itu bisa diganti dari opsi yang ada, karena dia ngambil sepersekian detik sebelum dan sesudah foto buat capture data. Fitur ini cuma bakalan muncul kalau opsi motion photo dinyalain, jadi gue selalu nyalain motion fotonya by default. Walaupun begitu, fitur Best Face ini juga ada limitasi, dimana ada maksimum berapa muka yang di-track dalam satu foto. Gue lupa berapa. Jadi, kalau lagi foto terlalu rame, itu nggak semua muka dapat opsi pilihan Best Face. Ini fitur emang masih cukup hit and miss, tapi ketika momen tertentu fiturnya jalan dengan tepat, itu jadi fitur yang sangat-sangat useful. Overall, menurut gue pembaruan di One UI 7 kali ini tuh terbilang cukup gede, karena banyak elemen-elemen visual yang diperbaruin dibanding update-update sebelumnya. Jadi, perasaan barunya itu lebih berasa di update kali ini. Elemen-elemen lainnya kita mention cepet aja. Pastinya HP ini support wireless charging Qi 2.1 up to 15 watt. Bisa reverse wireless charging juga buat ngecharge TWS ataupun HP lain. Ada IP rating 68, jadi aman buat dicemplungin ke air. Dan ada S Pen, yang kali ini tuh di nerf sama Samsung, karena udah nggak ada Bluetooth functionality. Jujur, gue bukan pengguna S Pen yang sering banget pakai, apalagi buat kontrol-kontrol pakai Bluetooth. Jadi, gue nggak berasa terdampak. Cuma, menurut gue, penyunatan fitur ini tuh tetap disayangkan. Apalagi pas kita tahu, ternyata Samsung tuh juga jual S Pen yang khusus punya fitur Bluetooth buat si S25 Ultra ini. Jadi, gimana impresi gue setelah pakai S25 Ultra ini selama 3 bulan? Jawaban gampangnya ya udah pasti nyaman. Ya kali nggak nyaman. S Ultra ini seri HP yang bisa dibilang selalu jadi patokan standar HP Android paling tinggi sejak seri ini lahir. Tapi kali ini rasanya agak beda ya. Soalnya, sepertinya belakangan Samsung tuh ngasih perhatian yang tinggi banget di AI, tapi perkembangan dari sisi hardware itu kayak jalan di tempat gitu. Dan kalau dibandingin sama pendahulunya, si S24 Ultra, yang sekarang masih bisa dibeli dengan harga yang makin menarik, menurut gua kali ini tuh Samsung bener-bener ketolong sama lonjakan performance dari Snapdragon 8 Elite, yang menurut gua tuh jadi satu-satunya alasan paling valid buat keluarin duit lebih kalau misalnya kalian lagi mikir mau beli S24 Ultra atau S25 Ultra. Di satu sisi, pesaing-pesaingnya dari China kayak Duo BBK Group dan juga Xiaomi itu bisa ngebawa inovasi dari sisi hardware ke flagship-flagship mereka, kayak teknologi display, baterai silicon carbon, dan juga kamera-kamera dengan sensor yang lebih gede. Yang aspek-aspek ini tuh dampaknya mungkin lebih praktis dan mudah kelihatan dibanding inovasi software. HP ini tetap all-rounder yang bagus banget, tapi tahun ini persaingan makin ketat karena opsi-opsi lain di ranah flagship itu cukup kuat ketika disejajarin sama si S25 Ultra. S25 Ultra kali ini tetap punya daya tarik yang kuat, apalagi buat user-user Samsung yang udah familiar karena dia tuh punya S Pen, terus One UI yang relatif lebih matang dibanding pesaingnya, dan software supportnya juga panjang. Terus ketersediaan device-device ekosistemnya Samsung di Indonesia tuh juga relatif lebih lengkap, sama ya brand value dari Samsung itu sendiri yang di Indonesia tuh sangat kuat. Tapi, kalau Samsung lengah, gue bener-bener penasaran apakah seri S Ultra berikutnya itu bakalan kesalip dari posisi HP Android paling flagship. Apa jangan-jangan sekarang udah kesalip ya? Coba share pendapat kalian di kolom komen. Anyways, gitu dulu aja guys sharing experience gue buat S25 Ultra kali ini, yang sekaligus jadi video terakhir buat gue di Besino Tech. Gue mau ucapin thank you banget buat kalian yang udah nemenin gue selama sharing dan ngulik soal teknologi di channel ini. Dan juga gue mau ingetin kalian buat support terus channel kesayangan kalian ini dengan cara like dan juga subscribe kalau misalnya belum. Gue juga mohon maaf kalau misalnya ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan saat gue sharing di video-video kita selama ini, dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu. For now, nama gue Edwin.
Permisi pamit, dan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Ciao! So ya, Edwin lulus dari Basindotech. Lulus cepet nih, kelasnya cepet banget. Berapa lama? 10 bulan ya. Thank you banget udah bisa welcome gue di channel ini with open hands. Bener-bener adventure yang tidak terlupakan, karena di sini rasanya bener-bener semuanya kayak family ya. Kita production video bareng, semua tuh nggak berasa kayak kantor gitu lah ya, lebih berasa kayak kita wadah untuk berkarya bareng semua anak-anak di sini. Ada Anes di sini lah, Feren nih, semua lagi video-videoin kita nih di sini. Ya, kalau teman-teman pengen support Edwin, boleh follow juga ke sosial medianya. Silahkan ditaruh. Ya, ditaruh sini. Next, Edwin mau apa? Mau kemana, Win? Wah, ditunggu saja. Tunggu aja. Thank you juga Edwin ya. It's been a privilege juga bisa konten bareng ya, dan ya bisa dapat insight-nya Edwin juga, bisa diedukasi juga kita di sini bareng-bareng. Jadi ya ditunggu deh next chapter-nya. Sukses terus, Vin. 1 juta subscriber tahun ini ya. Ya, amin. Ya udah, Okay. nanti kita semakin banjir. Saya banjir di dalam. Banjirnya off cam aja, guys. Ciao.